sini saya akan menjelaskan tutorial analisis independent sample t-test dengan JASP. Oke, langsung saja ya. Di sini adalah kasus yang akan kita analisis. Saya punya variabel dependen motivasi dan variabel independennya jenis kelamin. Kemudian hipotesisnya adalah ada perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena variabel independennya ini adalah data interval, saya menggunakan analisis independent sample t-test. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita akan lakukan analisis di JASP ini. Di sini saya udah punya datanya. Di sini data motivasi adalah skor dari skor total skala motivasi, kemudian gendernya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di JASP ini tidak perlu dikode 1012 dengan angka ya, cukup ditulis seperti ini. Tapi menulisnya harus konsisten, tidak boleh huruf besar, huruf kecil, jadi harus konsisten semuanya. Dan tidak boleh salah ketik, karena nanti kalau salah ketik akan muncul kelompok sendiri. Oke, kita langsung saja analisis independent sample t-test. Caranya klik di sini t-test, kemudian independent sample t-test, kita masukkan gender di variabel grouping variabel, kemudian motivasi di variabel. Oke teman-teman, jadi hasilnya ini ya. P-nya kurang dari 0,01, berarti dia signifikan. Berarti ada perbedaan motivasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau independent sample t-test ini adalah tes parametrik, statistik parametrik. Jadi sebenarnya ini ada asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi apa? Yaitu normality dan equality of varian. Nah, di JASP ini udah disiapkan langsung di sini asumsinya. Jadi kita tinggal klik di sini, kemudian outputnya itu udah langsung keluar. Untuk asumsi normality, analisisnya menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi dianalisis per kelompok, apakah tiap kelompok laki-laki dan perempuan ini datanya normal apa tidak. Nah, cara membacanya gimana? Kita lihat nilai P-nya. Kalau nilai P-nya lebih dari 0,05, berarti nilai kita normal atau asumsinya terpenuhi. Nah, di sini P-nya semuanya di atas 0,05, artinya asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah asumsi homogenitas. Di sini menggunakan Levenes. Nah, cara bacanya sama. Kalau P-nya lebih dari 0,05, berarti data kita homogen atau equality of variance terpenuhi. Nah, karena dua asumsi sudah terpenuhi, maka kita sudah sah membaca hasil output tadi, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara motivasi laki-laki dan perempuan. Nah, untuk melihat efek size-nya bisa klik di sini, nanti akan ditampilkan cohens D. Nah, ini yang tidak bisa ditampilkan secara otomatis dengan SPSS. Jadi ini menunjukkan besar kecilnya perbedaan. Kalau mau tahu deskriptifnya bisa klik di sini, nanti akan muncul statistik deskriptif. Jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, rata-ratanya, standar deviasinya, standar errornya, gitu ya teman-teman. Nanti dari sini kita tahu bahwa perempuan mempunyai motivasi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau mau ditampilkan plotsnya bisa juga nih teman-teman. Laki-laki rata-ratanya di sini, perempuan di sini. Nah, garis ini menunjukkan standar error. Nah, karena standar error antara laki-laki dan perempuan ini tidak bersinggungan, artinya tidak bertabrakan gitu ya, emang benar-benar berbeda secara nyata. Jadi perbedaannya itu bukan karena error semata, tapi kalau ada persinggungan bisa jadi perbedaan yang terjadi itu karena error semata. Nah, ini tadi analisis menggunakan analisis independent sample t-test. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ada perbedaan motivasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kurung P-nya kurang dari 0,001. Kemudian perempuan mempunyai motivasi yang tinggi dibanding laki-laki dengan min sekian. Nah, di sini kalau misalnya asumsinya itu ternyata tidak terpenuhi, mungkin datanya sedikit atau kurang dari 30, nah kita bisa pakai yang
non-parametrik. Non-parametriknya langsung ada di sini, yaitu main weight night. Nah, kita klik di sini, di outputnya juga langsung ditampilkan. Membacanya juga sama dan hasilnya juga ternyata sama. Mungkin cukup sekian mengenai tutorial penggunaan JSP. Semoga bermanfaat.